Berikut ini tutorial diagram Pareto menggunakan Microsoft Excel, di mana di sini kasus yang kita ambil adalah diagram Pareto pada kasus Sick Big Loss, di mana di sini sudah saya tampilkan di Microsoft Excel. Ada 5 karakter, kemudian ada total time-nya, kemudian kita buat presentasinya, presentasi dari tiap variabel tersebut. Kita klik F5, kita bagikan dengan totalnya sehingga sudah kita peroleh nilai presentasinya. Kemudian kita hitung presentasi kumulatifnya 551, kemudian 21 tambah 21% sampai ke bawah. Kemudian di sini kita buat diagramnya. Kita pilih diagram batang. Kita klik dua-duanya, time loss sama presentasi kumulatif. Kemudian di sini kita edit nama tiap diagram batang. Yang pertama itu Sick Big Loss atau total time loss-nya. Kemudian presentasi kumulatifnya. Kemudian di sini kita edit nama di bawah itu variabel-variabel yang kita akan buat diagram Pareto. Kita klik OK. Selanjutnya kita lihat di sini masih diagram batang kedua diagram tersebut, kedua data tersebut. Jadi kita pilih format cell area. Format cell area, kemudian kita pilih second axis. Jadi ada 2 X-nya. Kita pilih yang diagram berikutnya itu diagram garis. Jadi di sini udah ada diagram batang dan diagram garis. Namun sebenarnya apakah ini sudah benar diagram Pareto atau belum? Jadi ini yang selama ini kita lihat di video-video tutorial. Jadi ini menurut saya masih salah. Jadi kita coba buktikan dengan menggunakan diagram Pareto menggunakan Minitab. Ini sudah sesuai dengan tutorial, kita coba dilihat. Kita pindahkan defect atributnya, kemudian total loss-nya. Kemudian kita klik OK. Sehingga muncul diagram Pareto dengan menggunakan Minitab. Dapat dilihat jelas di sini bahwa garis pertama, diagram garis pertama ini berada di diagram batang pertama. Jadi posisinya itu bukan seperti yang di Microsoft Excel, di mana diagram garis itu berada di awalnya itu berada dari tengah diagram batang. Namun yang sebenarnya diagram Pareto yang benar adalah diagram garis ini berada di ujung diagram batang yang pertama kali ditampilkan. Jadi di sini kalau seperti yang ada di Microsoft Excel ini, kita tidak akan dapat melihat prioritas yang harus diselesaikan sesuai dengan aturan 80-20. Berikut ini saya juga menggunakan SPSS untuk membuat diagram Pareto sesuai dengan di video, dapat diikuti. Kemudian kita klik OK. Jadi di sini adalah hasil diagram Pareto menggunakan SPSS. Jadi hampir sama dengan Minitab tadi, ujung garis dan diagram batang pertama itu berhimpitan, bukan berada di tengah, namun sama-sama berada di ujung. Jadi dengan seperti ini nanti kita akan bisa melihat aturan 70-30 ataupun 80-20, di mana prioritas yang harus diselesaikan. Jadi bagaimana mengatasi agar hasil diagram Pareto di Excel ini benar sesuai dengan hasil Minitab dan SPSS tadi. Jadi coba kita klik ininya, ini tadi kayaknya salah. Di exit pertama ini coba kita pilih. Ini sebenarnya jangan presentasi, jadi kita harus ubah dia dalam bentuk sesuai dengan di Minitab dan SPSS. Masih dalam bentuk presentasi, coba kita klik format exit-nya. Kita klik diagram batangnya sepertinya. Diagram batangnya bukan dari sisi kirinya, diagram batang yang diklik. Nah, jadi ini primary exits yang pertama.
kemudian seperti ini. Kemudian untuk garis tadi, diagram garis tadi, kita pilih format axisnya, memilih secondary exit. Jadi udah seperti ini, udah sama. Yang sebelah kiri dalam bentuk nominal, yang sebelah kanan dalam bentuk persentasi. Kemudian sekarang kita tinggal mengatur yang sebelah kiri sampai dengan 1200. Kita coba samakan dengan yang ada di Minitab. Kemudian di sini format axis yang sebelah kanan untuk persentasi itu berada dari 0 sampai 1 atau 100%. Jadi bentuk seperti ini, masih belum sampai ujung garis dan ujung diagram batang. Coba kita kecilkan lagi nilai dari maksimum nominal sebelah kiri 1150. Oke, sudah masuk. Namun kita coba tingkatkan lagi sepertinya karena melewati diagram batangnya. Kemudian di sini kita buat 1170. Oke, sudah pas. Sudah hampir sama dengan hasil Minitab. Kemudian kita coba tarik garis sesuai dengan aturan. Kita coba contohkan di sini aturan 80-20. Mana saja prioritas yang harus diselesaikan dengan hasil diagram Pareto seperti ini. Jadi coba kita garis dari 80%. Jadi 80% ke bawah sesuai dengan diagram Pareto, yaitu berdasarkan diagram Pareto 80-20. Kita tarik garis dari 80 ke bawah. Jadi yang kita lihat di sini nanti diagram garisnya mana saja titik yang kena ataupun berada di bawah 80%. Jadi yang berada 80% di sini ada yang 51% dan 77%. Jadi sesuai dengan aturan diagram Pareto, ini juga sudah sama dengan SPSS. Hasil Excel sudah sama dengan hasil Minitab, kemudian juga sudah sama dengan hasil SPSS. Jadi sesuai dengan aturan 80-20 berada di 80% ke bawah, yaitu nilai 51% dan nilai 77%. Nilai 51% itu reduce feed loss, jadi itulah yang prioritas yang harus diselesaikan. Kemudian quality defect loss, jadi yang dua variabel ini adalah prioritas yang harus diselesaikan untuk mengatasi masalah tersebut berdasarkan variabel Big Six loss. Mungkin cukup sekian.